Alhamdulillah sekarang saya berada di Tugu Kelayatan untuk menjawab rasa penasaran yang selama ini terpendam. Dan saya yakin Anda pun juga pasti penasaran, mengapa ada Tugu Kelayatan? Kapan dibangun, oleh siapa, dan untuk apa? Baiklah, untuk menjawab rasa penasaran ini, mari kita simak tayangan video saya berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Empat fakta Tugu Kelayatan. Tugu Kelayatan berada di Jalan Kelayatan Gang 3, wilayah RT 8 RW 2 Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Tugu ini berdiri di atas lahan kampung seluas kurang lebih 40 meter persegi. Namun, karena ada pelebaran jalan, akhirnya letak Tugu Kelayatan yang semula posisinya berada di tengah, kini bergeser persis di bibir jalan. Replika Tugu Balai Kota mengisahkan keberadaan Tugu Kelayatan tidak lepas dari sejarah berdirinya Tugu di alun-alun Bundar depan kantor Balai Kota Malang. Tugu ini sangat identik dengan Tugu Balai Kota, meskipun sesungguhnya bangunan tersebut tidak lahir secara bersamaan. Balai Kota berada lebih dahulu dan Tugu berdiri puluhan tahun kemudian. Sepanjang masa Hindia Belanda, taman di depan Balai Kota tersebut tetap menjadi taman yang kosong. Kondisi itu akhirnya berubah setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Setahun usai proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus 1946, akhirnya dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan tugu ini. Namun sayangnya, ketika tugu ini belum sepenuhnya jadi, tahun 1947 terjadi agresi militer Belanda I. Tentara Belanda pada akhirnya menghancurkan tugu, sehingga hanya tinggal pondasinya saja. Pada tahun 1950, mulai muncul usaha untuk menghadirkan kembali tugu di depan Balai Kota Malang. Dibentuklah panitia pembangunan tugu. Pembangunan benar-benar selesai pada tahun 1953. Pembukaan Tugu Kemerdekaan di alun-alun Bundar itu dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam pembukaan tersebut, rakyat membludak ingin menyaksikan kembali Tugu serta kehadiran sosok sang proklamator, Bung Karno. Aku peringatkanku kepadamu, pemuda dan pemudi, sumbangkan segala-galanya kepada Republik Indonesia ini. Sumbangkan segala-galanya, sebagaimana yang tempoh hari aku berkata. Dibangun masyarakat dipimpin perangkat desa. Akhir tahun 1953, selepas dari menghadiri peresmian Tugu Balai Kota Malang, para tokoh dan warga masyarakat Kelayatan Kemantren dikomandani perangkat desa, Kami Tuo dan Kabayan sepakat untuk mendirikan Tugu Kelayatan yang desainnya identik dengan Tugu Balai Kota. Bahan-bahan pondasinya seperti pasir dan batu kali diambil oleh warga Kelayatan dari Sungai Metro yang melintas di sebelah timur Kampung Kelayatan. Pembangunan itu dilakukan secara bergotong royong dengan semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Tahu netok niku sing kurang kula. Nggih. Kemenangan Indonesia niku. Niki sing kula sing kurang napa sing bangun niku kula kinten masyarakat niku. Tujuane nggih
napa supaya enten kenang-kenangane anu ngoten Indonesia niki. Damel anu nek singen damel napa nek kados upamane enten presiden so kara-karaan ngoten mampir mriku mubeng ngeten. Pun, Waktu buntu dibangun, aku di Joko Tinggi umur 7 tahun. STW kan. Ngono. Kuasai kami tua. STW kan. untuk menandai kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan didirikannya Tugu Kelayatan ini untuk menandai kemerdekaan Republik Indonesia dan mengenang semangat perjuangan warga Kelayatan Kemantren yang ikut andil dalam merebut kemerdekaan. Tercatat di antaranya Kapten Danuri dan Abdul Jalil yang ikut mengangkat senjata melawan Belanda. Namun sayang, Kapten Danuri yang berhasil lolos dari kepungan tentara Belanda tak bisa menghindar dari tembakan. Peluru tepat mengenai tubuhnya sehingga roboh bersimbah darah, gugur sebagai pejuang. Dan untuk mengenang kepahlawanan beliau, tempat di mana beliau gugur kini diberi nama Jalan Danuri. Beberapa hari kemudian, usai terlibat dalam pembumihangusan gedung-gedung vital di kota Malang agar tidak dipakai Belanda, Abdul Jalil, seorang pejuang, tak luput dari kejaran. Sekelompok tentara Belanda yang sedang patroli memergoki Abdul Jalil saat melintasi jalanan Kelayatan Kemantren. Diberondong dengan tembakan senapan tepat di tubuhnya dan gugur. Untuk mengenang perjuangan, saat ini tempat beliau gugur oleh warga diberi nama Jalan Abdul Jalil. Pusat kegiatan warga. Pada tahun-tahun berikutnya, seluruh aktivitas warga Kelayatan yang berkaitan dengan peringatan kemerdekaan selalu dipusatkan di Tugu Kelayatan, seperti barian, 17-an, dan selamatan desa. Berbagai kreasi seni budaya ditampilkan: wayang, jaran kepang, pencak silat, ketoprak, dan karnaval. Nggih napa nggih Pak nggih. Wong mriki niki nggih kesenian Pak mriki niki. Ketoprak, kepuh, wayang wong Kelayatan. Terus jangger mantren, ludruk mantren. Pokok Bandung Rejosari niki kesenian Pak singen. Mulane nek enten Agustus ngoten singen niku sok-sok kesarengan ngoten. Sok-sok kesarengan ngoten dikono anu kan. Ini tamat-tamatan apa ngoten mriki ngriku disukani semerap. Dino iki ku kacatan di kono ucal Okay. Hingga saat ini, Tugu Kelayatan masih tetap kukuh berdiri dan menjadi salah satu lambang kemerdekaan yang juga merupakan identitas Kampung Kelayatan. Demikian sekilas sejarah berdirinya Tugu Kelayatan. Semoga menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua.